Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Nur Yahin dari kelompok 8, kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah A dan B. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 8, yaitu materi tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan menurut Yahya Harhab memberikan pengertian eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek, hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Eksekusi hak tanggungan sendiri diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya yang kedua yaitu eksekusi putusan arbitrase. Menurut ketentuan dalam pasal 59 sampai dengan 64 Junto pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 30/1999, mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah pengadilan negeri tempat kediaman termohon eksekusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu eksekusi jaminan fidusia. Jaminan mempunyai fungsinya yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, masyarakat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal berupa kredit, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 1152 KUH Perdata memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur, maka jaminan tersebut akan tidak sah. Praktik eksekusi jaminan fidusia perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan ini di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat akta yang memuat ikrar demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu hak jaminan resi gudang. Sistem resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang lahir karena undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 1 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dengan dibentuknya sistem resi gudang akan menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang lebih efisien bagi pelaku usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah termasuk petani. Sistem resi gudang ini juga akan memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dan itulah penjelasan singkat saya tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah dari kelompok 8.
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.